Sekitar jam 2 atau jam 4 udah ada, kalau ada mengetuk pintu hati saya lalu ingat pasti ada orang yang meninggal. Nah itu dari ketukan pintu sampai terdengar berita orang yang meninggal di kampung itu berapa jam, hari, minggu, atau bulan gitu Pak? Iya pasti seminggu lamanya, 3 hari lamanya, kadang-kadang langsung. Kalau disebut si Tempang, kalau di kampung sini namanya si Tempang itu harimau, tapi Sampurasun, bertemu lagi bersama saya Isal Channel. Untuk video kali ini saya persis di tengah-tengah kuburan dan saya akan menemui salah seorang Bapak Eman yang konon katanya beliau tinggal persis depan kuburan dan beliau juga membuka warung di depan kuburan. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus perjalanan kami menuju rumah beliau. Nah, itu kata Bapak kan Bapak buka warung tersebut kan siang. Kalau siang kan yang beli orang yang mau ke kebun, yang mau ke sawah. iya. Nah, yang saya pertanyakan, kalau malam itu pembelinya siapa, Pak? Oh iya, dulu pernah saya ada orang yang mengetuk pintu, mau beli apa, saya dibuka, terkadang dia pocong, mau beli apa, saya mau beli surutu, buat apa, buat merokok katanya. Dia pocong itu ngasih duit sama saya, ya diterima aja duitnya. Masih uangnya ratusan ribu atau 50.000. berapa ngasihnya, Pak? Iya udah aja 50.000 itu. 50.000? Saya iya dikasih surutu 2. Sama bapaknya. Iya. Uangnya Ya hingga saat ini juga masih asli. asli. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana beliau nekat sekali membangun rumah tepat sekali berada di depan kuburan. Bahkan di sini yang saya lihat tidak ada satu rumah sama sekali, dan yang membuat saya tertarik untuk datang ke sini. Jadi bahwasanya katanya beliau ini sering sekali didatangi oleh sosok-sosok makhluk gaib. Dan satu lagi yang membuat saya tertarik lagi teman-teman, beliau juga membuka warung di sini ya. Membuka warung. Yang saya pertanyakan itu yang belinya siapa? Nah, mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi, mungkin nanti akan saya tanyakan langsung kepada sang narasumber. Mungkin sebelum kita menanyakan perihal tentang yang belinya siapa, saya kepengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan saya sendiri Pak Eman. Pak Eman. Pak Oh, Eman. dengan Pak Eman. Ya, jadi begini Pak, itu kenapa kok Bapak bisa memilih membangun rumah di depan area pemakaman umum seperti ini? Padahal kan yang saya lihat itu di perkampungan banyak sekali tanah-tanah yang tentunya masih kosong. Dan kenapa juga Bapak nekat sekali membuka warung di depan kuburan? Itu alasannya kenapa Pak? Alasannya gini, kalau saya bikin warung menunggu di rumah sini dekat pemakaman, dikarenakan banyak orang-orang yang lewat siang mau ke hutan, mau ke sawah, pasti kan orang-orang itu pasti jajan ke warung saya. Dikarenakan saya menekat di tempat ini, yang maksud tujuannya itu saya menyediakan orang-orang yang mau kerja ke atas napi ke kebun, ke sawah. Kalau saya setiap hari, setiap malam tidur di sini menunggu warung. Dikarenakan apa? Kalau warung terpencil di atas
ini dikarenakan saya sebagai penjaga, satu penjaga warung, keduanya penjaga makam. Dikarenakan makam ini kalau ada orang yang mau meninggal, saya aneh juga. Apa anehnya? Kadang-kadang mengetuk pintu. Nah, saya dicari, dibuka pintu tapi nggak ada apa-apa. Saya langsung ke makam mencari siapa yang mengetuk pintu itu. Tapi hak Allah itu menunjukkan dikarenakan saya di tempat terpencil ini, dikarenakan kasih tahu dia sebagai penunggu makam atau penunggu rumah yang terpencil ini pasti datang. Setiap waktu ada orang yang mau meninggal. Apa tujuannya? Kalau dia nggak kasih tahu, dikarenakan masyarakat yang banyak itu nggak yang dikasih tahu. Pasti saya ngasih tahu sama masyarakat. Itu tujuan, maksud dengan tujuan saya. Maksud dengan tujuan ada yang masih tahu mungkin ya? Iya, dikasih tahu sama Jadi saya. mungkin tujuannya itu untuk ngasih Iya. kabar gitu. Iya. Nah, begini Satu. Pak, ini kan yang mohon maaf yang saya lihat selain rumah yang Bapak singgahi juga ini ada kayak sejenis padepokan. Nah, ini diperuntukannya untuk siapa gitu? Soalnya kan lihat dari kondisinya aja ini kan dari kampung ke sini kan kurang lebih ada 2 kilometer ya Pak. Ya. Dan jauh juga kalau untuk jalan kaki. Nah, apakah ini diperuntukkan untuk yang mau ke makam atau misalkan ada yang atau majelis atau misalkan sengaja buat mengaji atau gimana gitu Pak? Alhamdulillah ini dibikin, ini bukan saya yang bikin tapi anak yang bikin. Dikarenakan apa? Tujuannya membangun ini dikarenakan satu, ada pemuda yang direstui oleh Bapak Lurah setempat, dikarenakan di sini ada 1 bulan yaitu pengajian, Pengajian. khusus pengajian. Dikarenakan apa tujuannya itu, maksud dengan tujuan pemuda itu jangan sampai melalaikan ibadah. Benar. Itu tujuannya. Kalau dia mencapai ke sini setiap bulan datang ke sini, ya itu yang disebut pengajian rutinan. Ya paling banyak alhamdulillah setiap bulan pemuda itu kumpul di sini. Kayak base camp gitu ya Pak ya? Iya, kayak base camp ya. Jadi mungkin gini ya Pak, tujuannya dibikin seperti ini adalah untuk membuat wadah Ya. buat para pemuda itu biar nggak keliaran. Iya. Tapi tetap aja dikasih WIP. Oh, Masya Allah. Jadi ini fasilitasnya lengkap sekali ya Pak ya? Iya, lengkap. Cuman nggak Iya. biar nggak keliaran kemana-mana. Ya, VIP Juga ada. ada apa namanya sebagai kalau di sini kan Pak Ustadz kan tadi yang memimpin ya. Jadi di sisi lain mungkin pemuda itu kan sifatnya itu pengen liar. Iya. Jadi ada pembatas mungkin gitu ya Kayak Pak. Ya? pembatasan. Mantap, Pembatas, jangan sampai meliar ke mana dah gitu. Jakarta gitu. Ke Jakarta. Ya, kalau ke Jakarta tujuannya Tapi bagus sih nggak jadi masalah. Tujuannya bagus, ke Jakarta mau kemana, tapi dia mengambil ilmu yang sudah dikasih Iya. sama Pak Ustadz, sama Ibu Ustadz di sini itu. Oh, berarti Alhamdulillah. Pak Leman. Pak Eman. Nah, Pak Eman. Pak Eman ini berarti termasuk kuncen makam ini juga. Iya. Bukan kuncen, tapi saya di sini sebagai DKM di kampung sini, sebagai pengurus masjid. Apa tujuannya DKM itu kan banyak keperluan masjid, keperluan jamaah. Kalau enggak ada DKM-nya gitu gimana? Tapi alhamdulillah gitu. Sekarang saya sebagai DKM di sini terpencil. Kalau ada orang meninggal, saya yang ke bawah, naik ke atas, menyiapi apa yang dimaksud oleh masyarakat. Ini dibutuhkan gitu ya. Ya, menentukan masyarakat. Ya, mungkin gini Pak, saya tertarik dengan pernyataan tadi Bapak di awal
bahwasanya kalau setiap ada orang yang mau meninggal, ke Bapak suka ada wangsit atau pertanda ya. Iya, iya. Itu dalam bentuk tadi berketuk-ketuk pintu, Berketuk-ketuk pintu. suara dan hal-hal lain. Ya, kalau ya sering saya di apa di dikarenakan saya lagi tidur di rumah sekitar jam 2 atau jam 4 udah ada, kalau ada mengetuk pintu hati saya lalu ingat pasti ada orang yang meninggal. Nah, itu dari ketukan pintu sampai terdengar berita orang yang meninggal di kampung itu berapa jam, hari, minggu, atau bulan gitu, Pak? Iya pasti seminggu lamanya, Hmm, 3 hari lamanya. Kadang-kadang langsung dia yang hmm. meninggal langsung malamnya datang ke sini ketuk pintu. Berarti pokoknya orang setiap ada yang meninggal suka ada Suka suara. ada, iya, suka ada. Itu kalau boleh tahu sosok siapa sih yang ngasih taunya? Apakah cuma suara aja atau mungkin Bapak udah tahu dan udah mengenalnya atau dia punya nama gitu, Pak? Ya kalau udah datang tahu ada orang yang sakit di bawahnya, pasti gitu, pasti dia yang Nah, mengetuk maksudnya yang pintu. ngetuk pintunya makhluk astralnya, apakah Bapak udah tahu kan? Kalau seperti ini kan hampir setiap orang yang mau meninggal, Ya, berarti mungkin makhluk tersebut udah mengenal Bapak karena Bapak udah tinggal di sini. ya, Otomatis kan mungkin udah berteman ya, Pak. iya. Nah, Bapak mungkin tahu nggak itu yang ngasih tahu Ya ke Bapak? kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Cuman kan gini, kalau ada yang mengetuk pintu, Heeh, saya membuka pintu, heeh, tapi orang nggak ada. Kadang-kadang heeh. ada yang mengetuk pintu, jirimnya itu ada. Oh, ada. Cuman sekilas, Sekilas. sekilas, gitu, sekilas. Itu sosok siapa, Pak? Setempang, Oh, namanya si Tempa. setempang, Oh, si tempang, oh. yang kakinya 3 itu. Kalau disebut si tempang, kalau di kampung sini namanya si tempang itu harimau, tapi kakinya 3, Hmm, kakinya 3. Termasuk apa tujuan itu si tempang itu? mm. Namanya Raden Panglurah juga. Oh, leluhur. Iya, pangleluhur itu. Kalau udah dia yang bilang atau ngasih tahu, saya pasti si tempang ingatan itu. Hmm. Nah, kalau udah gitu saya tahu, dikirain pasti ada orang yang meninggal. Dikarenakan udah tahu yang sakitnya gitu. Ada Oh, berapa orang yang sakit di bawah, heeh. pasti kasih tahu Oh. gitu. Jadi kalau setiap ada orang yang sakit, misalnya beberapa orang, nah menjelang kematiannya, sosok si Tempang itu suka ngasih isyarat. Iya, Nah, masih kalau boleh tahu isyarat. sejarah kok kenapa kakinya 3 itu kenapa, Pak? Itu leluhurnya udah dikasih peringatan oleh masyarakat untuk mengingat kalau diganggu tidak bisa diganggu itu stempang itu. Mm-mm. Tapi kalau dia menyamperin atau melihat ke orang-orang daerah sini, Mm-mm. nggak apa-apa dia, cuman menjaga doang stempang Mm. itu, cuman menjaga doang. Nah, satu, keduanya kalau ada orang yang mau meninggal itu apa nama pasaran itu, kalau bahasa Indonesianya Keranda, keranda kapil, keranda mayat. keranda. Heeh. Keranda itu berbunyi kutrak itu sampai kan ada 2 keranda itu, Oh. yang jelek 1, Heeh. yang baru 1, Mm-mm. bertengkar dia. Oh. Beradu Bertengkar, berarti. iya, ada 2 Nah itu bertengkar. kalau Kalau udah berbunyi, kalau udah berbunyi udah cuman sekilas doang gitu. itu kalau lagi berbunyi kayak gitu, Bapak pernah nggak nyamperin? Itu sosok siapa sih sebetulnya yang ngaduin keranda itu sehingga berbunyi koprak-koprak gitu? Kalau saya suka tahu tuh makam kerangka itu yang itu tutupnya kan, ada Oh, tutup, angkat ke atas, diangkat, gubrak lagi gubrak, gitu, gubrak masuk gitu. lagi ya. Cuman 3 kali atau 2 kali gitu. Udah tahu pasti ada orang yang meninggal. Nah itu sebetulnya sosok siapa Pak yang mengendalikan keranda tersebut?
Setahu pasti Bapak si gitu. tempang juga, Oh. tempang juga. Cuman jirimnya ada yang bentuk asap gitu. Samperin nggak ada, cuman itu doang. Iya. Berarti cerita kalau orang mau meninggal ada suara keranda yang komprang-komprang berarti bukan dari satu daerah saja berarti ya. Di daerah saya juga sama seperti itu, Pak. Oh, Kalau ada yang mau meninggal pasti ada suara keranda yang gobrak-gobrak gitu. iya, yang bunyi itu, gobrang-gobrang gitu. Kan dulu mah di bawah ini kerangga ini dekat masjid. Yang dekat kerangga itu pasti tahu gitu. Dipindahin ke sini. Oh, berarti Ya dulu udah, mah di dekat masjid. di bawah iya. Sama dipindahin. kayak gitu Sama, sama. Itu jirimnya juga sama juga. Berarti warga merasa terganggu makanya Iya, dipindahin iya, ke sini. dipindahin ke sini. Tapi ada nggak Pak gitu? Bapak sering melihat keranda terbang gitu. Oh, belum itu, Bang. Belum. Oh, belum pernah berarti. Pernah. Beradu-adu aja gitu. Maaf ya Pak, saya kasih penjelasan mungkin sedikit. Tapi maaf juga ya Pak ya. Iya, iya. Tapi tadi saya sedikit membaca situasi daerah sini itu. Tadi itu yang memang ada seperti si tempang gitu ya. Di setiap tempat lokasi itu pasti ada. Itu wujudnya kan seperti harimau. Ya. Harimau cuman kakinya 3. Itu adalah untuk menjaga lingkungan setempat sini. Sebagai penjaga gitu kan. Menjaga apabila lingkungannya mau ada gangguan atau apa gitu ya. Nah, kalau tadi yang tapi maaf juga ya Pak ya. Saya kasih itu biar lurus gitu. Biar lurus nanti kan ini dilihat ditonton sama umum gitu kan. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak ngasih penjelasannya kurang pas nanti dikirain pembodohan gitu kan. Maaf tapi Pak. Kalau misalnya yang ngetuk-ngetuk pintu itu tadi itu horin. Horin dari orangnya yang mau meninggal. Iya. Nah, itu kan dia itu mau pindah alam. Pindah dari alam dunia ke alam Kubur. Alam barzah Ya, kan. alam barzah. Dan ini tempatnya daerah sini itu, makamnya di sini. Secara otomatis wilayah yang ada di sekitarnya itu pasti ada yang ngasih tahu, dan terutama alhamdulillahnya itu abah yang ada di sekitar sini. Iya. Jadi abah yang dikasih tahu gitu duluan. Juga tadi yang apa yang ngoprak-ngoprak keranda itu juga sama horin. Horin dari orangnya yang mau meninggal. Ya. Dari dia itu ngasih tahu lah bahwa dia itu mau pindah ke sini. Ya, ya. Jadi Ya, benar mau itu. pindah ke sini. Kalau si tempang itu khususon hanya untuk menjaga wilayah, wilayah setempat. Jadi nggak ada urusannya dengan apa? Dengan yang mau pindah alam. Itu kan ditugaskan dulunya itu untuk hanya menjaga lingkungan. Tapi di setiap tempat itu beda-beda. Tapi untuk wilayahnya khususon di daerah Jawa Barat itu biasanya harimau. Karena ada turutan dari Prabu Siliwangi. Ya. Seperti itu mungkin Pak, penjelasannya sedikit. Takutnya melebar ke yang itu kan. Tapi itu bagus Pak. Iya, iya, iya. Karena memang Bapak pasti di sini ya, amal goib pasti banyak menemukan. Banyak, ya. Karena wilayahnya dekat dengan yang sifatnya goib gitu. Dan juga yang namanya orang meninggal itu sebenarnya pindah alam. Ya. Pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Kalau meninggal itu ya nggak tahu lah seperti apa. Tapi itu babasaan, cek bahasa Sunda nama. Gitu kan, babasaan. Karena yang namanya meninggal itu sebenarnya nggak meninggal. Enggak. Cuma jasadnya aja yang digerus sama alam gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau ruhnya kan masih hidup. Masih hidup. Ya. Nanti buat mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan kita Baik pas atau dibuat di dunia gitu. Kalau kelakuan kita baik ya kita mungkin pasti menikmati kebaikannya. Kalau kita kelakuannya butut, pasti menikmati kebututannya. Mungkin seperti itu sahabat semua. Tadi pembahasan tentang keranda ya. Keranda yang kalau ada orang mau meninggal sering gombreng-gombreng dan katanya sering mengetuk pintu rumahnya Pak Eman. Nah, mungkin kita kembali lagi ke rumah dan warung ya Pak ya. Yang dimana Pak Eman ini sangat begitu nekat sekali membangun rumah, bahkan bukan hanya membangun saja teman-teman. Jadi beliau juga membuka warung persis di depan area pemakaman. Sedangkan di sini tidak ada rumah satupun
Jadi kalau siang pembelinya orang-orang yang mau ke sawah, ke kebun mungkin ya. Kebun ya. Nah, kalau malam pembelinya siapa, Pak? Ya kalau malam ya nggak jualan, ditutup. Tutup ya, Pak. Ya ditutup. Heeh. Tutup aja pintu. Berarti Udah, kalau malam mah tutup. tutup. Tapi sering ada nggak yang gedor-gedor, Pak? Saya beli mie, beli cilok atau beli apa lagi, sopel. Pernah ada. Kadang-kadang ada. Ada Kadang-kadang. yang orang yang memburu ke hutan. Oh, Jam 2, jam 3. oh berarti Ada. orang. Ya orang itu Bukan mah. dari makhluk. Bukan, Hmm. bukan. Pasti ada orang yang memburu Soalnya kan manuk, biasanya apa yang kalau rumah di dekat makam, apalagi Bapak itu bisa disebut juga dengan istilahnya apa ya? Kuncen. Bukan kuncen, istilahnya Berhadapan ya. bukan berhadapan. Istilahnya kan maksudnya kan membuka warung. Kan ada jalannya setan untuk mengganggu. Mulai mungkin saya jadi pembelilah pura-puranya gitu. Bisa jadi. Beli meser-meser gitu biasanya kalau malam. Tapi ini mah nggak ada berarti, Pak. nggak ada. Dari Nggak ada dulu sama nggak ada sekali. berarti. Nggak ada ya. Berarti dari tahun berapa, Pak, di sini? Tahun 2000 Ini baru sih. baru 2000-an lah. tahun 2000-an lah. 2000-an. Ya, 2000-an berarti sudah 15 tahun. Heeh, 2000 mah. Baru. 20 tahun lebih. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Baru 25 tahun, belum 100 tahun. 25 tahun. Ya, baru, 25 dari tahun. 100 tahun baru ya. Kalau ini saya kalau ada orang mati naik ke atas kan di sini udah ada listrik. Jadi langsung masyarakat datang ke sini menggali kuburan. Kalau udah beres kuburan, udah beres jenazah, diangkat ke sini, langsung dikubur. Sesudah dikubur, orang-orang pada pulang, saya tidur di sini. Tapi nggak ada apa-apa. Ditinggal yang mati, yang dikubur, saya mah nggak pulang, diam di sini. Tidur. Rumahnya di sini. Iya, Timur benar. tapi nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Nah, itu Kan kan kalau gitu aja, kalau ada orang yang mau meninggal pasti ada yang ngasih Ngasih tahu. isarah ya, Pak, ya? Isarah. Salah. Ya mungkin yang menarik sih saya kalau menurut saya sih sosok yang namanya si Tempang tersebut. Soalnya yang tadi pernah Bapak singgung ini nyambung sama Raden Panglurah ya. Iya. Yang notabene Raden Panglurah itu adalah raja dari kerajaan Talagamanggung. Hmm. Masya Allah. Dan memang ya wajar, Raden Panglurah itu kan turunan Prabu Siliwangi. Dari Sunan Parung. turunan Prabu Siliwangi. Nah, Dari yang Sunan Parung. yang jadi pertanyaan saya Pak, kenapa sih kok barangkali Bapak tahu saja kok kakinya ada 3 gitu? Itu yang belakang atau yang depan yang nggak ada gitu? Yang belakang, Oh, yang belakang yang yang nggak ada. kiri. Berarti kalau begitu sosok tersebut pernah memperlihatkan wujudnya ya? Iya. Bapak sering berarti. Ya kalau dulu pernah melihat lagi panen gitu. Mm-mm. Ya lagi panen menggeges padi gitu. Hmm. Saya kalau orang tua menyebut jangan sampai menyalakan api, Mm-mm. dikarenakan di sini megawat. Apanya yang gawat? Kalau disebutkan jangan takut ya, ya enggak. Ada si Tempang gitu. Langsung datang si Tempang. Kalau menyalakan api setengah malam, Mm-mm. kalau dingin jangan sampai menyalakan api. Oh. Sampai sekarang juga kalau menyalakan api Pasti suka datang. Suka datang, Masya suka Allah. datang. Nah, itu kan kata Bapak jangan sampai menyalakan api. Ya. Seumpamanya Bapak maaf kalau mau ngerokok, berarti entah juga datang. Itu mah api kecil. Ini kecil beda judul lah, Pak. Itu mah Api ini namanya kecil. api. Maksud apinya, maksud apinya gini, itu perapian. Perapian itu kan seperti bakar-bakaran, bakar di Seperti tungku gitu ya. Iya, Ya, tungku. bakar-bakaran di Kalau depan atau kayak api unggun lah gitu. Duruk sampah, duruk runtah gitu. Tapi kalau misalkan di habu mah kalau nggak di aman, sawah aman ya? gitu. Kan Banyak besar kan apinya itu kan buat gitu. masak. Hmm, Oh. Berarti rokok mah aman gitu ya. aman, aman. Nah, Pak, dari berarti dari tahun 2000 sampai sekarang 25 pernah nggak, Pak? Misalkan yang dikubur di sini orang-orang yang dulu meninggalnya kecelakaan gitu. Bunuh diri atau apa? Ada nggak gitu? Kalau perasaan saya nggak ada. Kecelakaan atau apa Kalau meninggalnya? kecelakaan ada. Nah, Bini saya juga kecelakaan tabrakan di Cibodas. Wah, innalillahi. Langsung mati di tempat. Tapi alhamdulillah Bapak mah cuman ikhlas sampai Pak, ya? sekarang ikhlas. Nah, itu
beliau sering terdengar nggak suaranya gitu, Enggak. merintih minta Jangan tolong? kalau kayak atau- gitu, ini lebih ke personal bang. Kita jangan apa gimana, menghormati lah. Berarti nggak ada berarti Nggak aman. Gini aja lah sekarang mah kita, saya masih penasaran dengan sosok si Timpang tersebut. Iya. Nah, andai kata malam ini misal kita sengaja bakar-bakar di sini, berarti sosok si Timpang itu pasti datang, Pak. Kalau ya cuman di itu doang. Di Kalau lompat kalau di sini mah kalau niru non bakar-bakar. membakar sampah kebesaran, tapi enggak datang. Oh, Cuman zaman jauh doang gitu melihat. enggak sampai nyamperin gitu. Iya, enggak sampai nyemperin. Ya, dari jauh gitu melihatnya. Berarti mungkin tujuannya itu tuh mau ikut menghangatkan badan apa gimana? Apa Enggak, kedeteksinya ancaman untuk alam gitu ya? Kayak gitu. kedeksi, apa itu? Kedeksinya untuk alam. Tapi kalau ada yang indigo di sini hadir gitu. Sekarang hadir, Pak. Hadir. Masya Allah. Kalau ada yang indigo di sini. Ya, Soalnya misalnya para penonton semua ada yang bisa melihat dengan panca indera keenam atau ada yang indigo di sini ada hadir. Cuman ya cuma nggak ada yang indigo di sini. adanya IndiHome di sini. Soalnya kita berkali-kali menyebut namanya ya. Iya. Kalau misalnya seperti itu, kalau disebut namanya itu kan beliau itu kan tujuannya untuk menjaga wilayah. Ada orang asing sekalipun di sini itu udah hadir. Ada orang asing. Kita kan orang asing dari sini. Tapi saya pernah ke sini, pernah ke sini. Ya saya. makanya kita bukan orang sini lah. Udah nggak aneh sama saya. Kalau ada kata-kata sompral yang Nah, itu, apalagi seperti itu. Tapi kalau kita tujuannya bagus, tujuannya untuk apalah, dia itu malah lebih menghormati sama kita. melestarikan soal Lebih menghormati. Tapi kalau kita tujuannya, wah saya itu pengen merusak kampung ini, jelas Pasti datang, dia datang. pasti datang. Dan juga posisi saat ini lagi mantau nih sama kita itu. Ini orang itu bener nggak ini? Ya mungkin Bapak terima kasih atas pengalaman dan kisahnya. Barangkali Bapak yang ada yang ingin disampaikan terkait pengalaman Bapak udah lama tinggal depan kuburan gitu. Barangkali ada yang kata-kata pepatah lah gitu buat para muda-mudi gitulah. Nasihat lah intinya. Mohon maaf para pemuda dan pemudi, kalau mau berangkat mau kemana harus hati-hati, dikarenakan di daerah kita ini ada yang menjaganya. Harus hati-hati, waspada kalau mau ke hutan, mau ke sawah, bapak-bapak dan ibu-ibu harus hati-hati. Sewaktu harus ingat, kalau mau kerja ucapkanlah dapat Allah basmalah. Itu insya Allah pasti selamat. Masya Allah. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.